Papa Dava silakan Pak Dav. Halo Papa. Halo. Ya silakan Papa Dava. Kedengaran suara aku Bang? Kedengaran jelas langsung. Kedengaran Bang suara aku Bang? Ya kedengaran dengan jelas. Baik langsung Bang ya? Ya langsung. Iya Bang. Bang. Aku ini kan dari Muslim Bang. Wis, bisa mantap. Ikut sharing nggak Bang? Boleh boleh. Ya aku info aja ke Abang. Aku kan ngikutin Abang dari 2012. Wis, waktu mantap. Abang debat dengan Moko Ginta, walaupun aku Muslim nih Bang ya. Aku juga ngikutin Abang dari YouTube gitu kan. Aku nih kan nonton YouTube Abang, nonton juga iklannya gitu kan. Subscriber juga aku nih Bang gitu. Makasih. Ya terus. Jadi ini Bang. Kenapa aku begitu Bang? Aku cuma nitip aja Bang. Jadi Abang ngasih sembako, ngasih masker itu aku titip karena kan Abang ngasih masker itu tidak tanya Abang agama kamu apa begitu kan. Baru Abang kasih. Tidak begitu, Abang kasih aja terserah. Bahkan kadang-kadang ada terdengar suara azan juga di masjid, ngaji-ngaji Abang keliling-keliling di situ. Salah satu alasannya itu Bang. Cuman semenjak tadi malam aku mau nonton, nggak ada Bang. Iya. Jadi aku ya cobalah masuklah, walaupun aku ikut setiap channel Abang aku tonton pula iklannya, tapi aku tidak pernah masuk. Aku kan cuma ngambil hikmahnya saja Bang. Ya. Contohnya begini Bang. Akhirnya aku kan jadi buka-buka juga Al-Quran aku nih Bang. Misalnya tentang pohon, tentang apa-apalah itu. Oh begini, oh jadi pandangan ini. Jadi kalau aku tidak nilai dari pandangan Abang, aku juga jadi nggak tahu, tidak meneliti, walaupun mungkin sudut pandang kita berbeda kan, ya tidak masalah lah itu. Yang penting aku kan jadi buka-buka lah. Maryam 7172 gitu ya. Terus surat apa lagi itu? Surat Al-Baqarah masalah Musa gitu kan ya. Iya. Iyalah, pokoknya aku buka-buka lah Bang. Jadi aku ngambil hikmahnya saja. Intinya aku kan ikutin Abang sama channel-channel yang lain lah, channel-channel Muslim yang lain juga aku ikut itu Bang. Istilahnya gini Bang, makanya aku masuk itu. Kalau aku kan dari Bogor Bang, ya dekat Jakarta. Nggak ada lu nggak rame gitu Bang, istilahnya Bang. Iya betul. Bukan. Jadi kenapa aku nih? Jadi aku itu sebenarnya gini Bang, mau cerita sedikit karena aku ini kan agak berjasa pula ini Abang, kawan-kawan dari Kristen ini kan, kalau disebut dalam Al-Quran itu kan Bang, Abang ini kan ahlul kitab lah itu Bang. Jadi yang punya utusan membawa kitab itu artinya tuh Bang. Iya. Jadi ya aku cerita sedikit boleh Bang ya, karena boleh, aku kan boleh. jarang-jarang lah dari Muslim masuk nih Bang ya. Ya silakan. Jadi aku kan cari kerjaan, justru yang terima itu kawan-kawan kita dari Kristen lah yang terima aku. Perusahaan-perusahaan Islam itu tidak terima aku Bang. Ya tapi kan tidak membuat aku harus murtad gitu, tidak seperti itu juga Bang ya. Kalau dalam istilah Bang kan, kalau murtad itu kan jadi menerima Yesus gitu. Kalau dari kita kan mualaf lah, kira-kira begitu Kang halusnya Bang. Ya. Nah, jadi aku cerita aku diterima oleh perusahaan yang orang Cina lah, yang beragama Protestan. Dan makanya aku juga kan sangat bergaul dengan rekan-rekan seperti Abang ini karena sangat berjasa buat aku Bang. Terus terang aja aku bilang. Aku ini kan pernah sakit. Sakitnya parah Bang. Jadi dioperasi besar sekali lah operasinya itu Bang. Operasi besar sekali Bang. Jadi aku karena memang asuransi aku dari perusahaan aku berarti ke rumah sakit Pak di Cikini itu Bang ya. Mungkin Abang pernah di Jakarta ya. Rumah sakit Cikini Bang kalau tidak salah ya, PGI tahu. Bang. Ya. Nah, yang nolong ngangkat aku operasi ngangkat tumor aku ini namanya Simanjuntak Bang. Jadi yang dokter spesialis yang mampu di Indonesia itu cuma 3 Bang, salah satunya Simanjuntak. Kira-kira gitu Bang. Jadi mungkin ya kalau nanti memang ingin masuk ya masuk, tapi kan aku masuk ini karena semalam aku tidak
nonton abang, tak ada di live-nya bang. Jadi kira-kira itu bang, mohon maaf sebelumnya bang ya. Oke, Tapi terima intinya kasih. hikmah yang aku ambil bang, Ya. aku jadi buka-buka Al-Quran aja bang. Ya, Jadinya ya, begitu. bagus. Makasih Ya. bang. Selamat Terima malam kasih bang. Pak Dapa, selamat malam kawan-kawan. Setiap ada kesaksian gini saya mau nangis kawan-kawannya. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang saya terbuka lah kepada kalian. Ketika saya dulu di Facebook, maaf ini kawan-kawannya, banyak orang yang menerima Yesus. Terutama orang-orang di luar negeri itu ya kawan-kawannya. Karena mereka sebenarnya sudah kepingin ikut Yesus. Tapi karena tradisi dan takut dimarahi keluarga segala macam, mereka jadi segan-segan apa gimana lah gitu ya, pekeuh kalau orang Jawa bilang ya. Nah, jadi satu hari saya bilang, begini saya bilang, ya, bahwa ketika kau beriman memang betul tidak boleh ada dua Tuhan. Kenapa? Semua Tuhan pencemburu, ya, tidak mau dia diduakan. Nah ini. Tetapi saya bilang, kejarlah kasih, apapun agamamu. Tutup telingamu terhadap kebencian. Kan demikian. Maka saya mendengar ucapan Bapak tadi, merinding saya kawan-kawan. Kenapa merinding? Maaf ini saya bukan mendiskreditkan sebuah agama. Bahwa semua agama mengajarkan bahwa agamanya lah penyembah Tuhan yang benar. Di luar agamanya adalah penyembah, maaf ini, setan. Iblis. Sama dengan kita Kristen. Juga dikatakan demikian apabila orang murtad. Dia mengikut ajaran setan-setan. Tetapi ujilah. Apa benar dia ikut ajaran setan-setan? Ya kawan-kawan ya. Ada sebuah agama, saya nggak sebutkan agamanya. Andai kata Bapak ini ikut agama itu dan melakukan ajaran agama itu, maka dia harus pasrah. Bahwa penolong dia itu tidak seiman dengan dia. Maka perintah agama tersebut, jangan jadikan dia penolongmu. Tetapi Bapak ini menutup telinga, seperti yang saya bilang. Dia lebih mengutamakan kasih. Karena orang yang menolong dia memiliki kasih juga. Tidak melihat siapa dia. Tetapi kalau dia memandang dari sebuah sudut agama orang sana, Bapak ini tidak boleh ditolong orang itu. Jangan jadikan mereka penolongmu. Apalagi orang-orang radikal itu, oh nggak bisa, biar lebih baik kau mati. Daripada kau ditolong dia, katanya. Ya kawan-kawan ya. Tetapi kawan-kawan lihatlah kenyataannya. Ketika saya berbicara gini, dibilang orang sesat. Saya mau bilang sesat, bebal, semua orang bilang bebal. Faktanya, Bapak ini yang bukan dari Kristen saja tiap hari menonton. Tidak ada saya paksa. Dia bisa jadi Bapak ini dulu kurang memahami Al-Quran, sekarang mulai menggali. Oh iya ternyata begini, oh iya ternyata begini. Nanti hari Minggu kalian lihat, saya bukakan lagi isi Al-Quran itu lengkap mengenai penyalipan itu. Saya tidak ada untuk menghina orang sana, tidak pernah saya mengajak-ajak orang untuk masuk Kristen, tidak. Kenapa tidak? Karena itu urusan Roh Kudus. Urusan saya hanya bicara kitab suci ini. Tetapi harusnya memang urusan saya ada juga membaptis. Tetapi sudah dirampas oleh organisasi-organisasi itu. Biarlah mereka yang membaptis. Kita ibaratnya saling mendukung aja. Saya mengabarkan Injil, mereka membaptis. Udah itu aja lah kalimat baiknya. Daripada nanti saya dituduh selalu memojok-mojokkan organisasi gereja. Lihatlah Bapak ini kawan-kawan. Bukan hanya orang Kristen aja yang nonton ini. Ketika saya debat, dari zaman Facebook sudah saya katakan. Tujuan saya bukan memurtadkan lawan debat saya. Karena hatinya sekeras batu, sama seperti saya. Batu ketemu batu, hanya ada suara tumbukan. Tetapi siapa yang menonton, itulah tujuan saya. Saya tidak mengajak dia ikut Kristen, tidak.
Tetapi mengajak dia ke sorga, iya. Sorga yang bagaimana? Yang penuh sukacita. Bukan sorga yang seperti, maafin ya, aduh saya sering mengucapkan kata-kata gak enak pula ini ya. Bahwa di sorga Kristen, kalau kau mencari seks tidak bisa. Tidak ada di situ main seks. Memang di dunia, apa bedanya surga sama di dunia? Oh, cuman di surga yang satu Kristen ini katanya kan, seksnya lebih ngeri daripada di dunia. Tidak, sama-sama aja kalau sudah seks sama seks. Yang terjadi adalah nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tidak akan ada seks. Ketika ada nafsu, maka kau punya pikiran untuk menikmati orang lain, punya orang lain, milik orang lain. Bahkan yang terjadi adalah niat jahat. Tidak ada itu. Semua didasari nafsu, pasti ada timbul niat jahat. Ya kawan-kawan ya. Jadi terima kasih kepada Bapak tadi itu. Hari Senin Pak, jam 1 siang jangan lewatkan dan buka lagi kitab suci Bapak. Enggak apa-apa. Bapak perdalam kan enggak masalah. Sampai pada hari hanya, semoga Bapak memiliki kasih seperti yang diajarkan oleh kasih Yesus. Saya tidak bilang Bapak harus masuk Kristen. Milikilah kasih itu Pak. Sama ketika saya Bapak bilang membagi-bagi masker. Mana saya tanya itu. Ibu Islam nggak bisa. Kamu nggak bisa. Saya bagikan aja semua. Di tukang sampah juga saya bagikan. Sama tukang musik. Musik ini pun ada yang Muslim ya, ada yang Kristen. Saya bagikan. Sama orang-orang miskin saya bagikan ya. Sekarang gaji saya yang terakhir ini saya buat amplop. Karena selama ini saya kasih beras, saya pikir biar mereka bisa menikmati apa keinginan mereka. Memang nggak banyak-banyak sih. Ya yang merah lah. Saya masukkan amplop, saya bagikan kemarin udah kepada baru 10 orang. Tapi ya puji Tuhan lah itu berkat sudah saya bagi-bagi ya. Daripada enggak sama sekali kawan. Bahaya itu.